Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Hidayah, NIM 731141419065. Perkenalkan, nama saya Cindy Diva Prameswari, NIM 7311419076. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Zahwa Utari, NIM 73114190073. Saya Sarah Maelia, NIM 7311419079. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Alzarina, NIM 7311419174. Di sini saya akan bahas latar belakang. Usaha kafe atau kedai kopi merupakan salah satu usaha yang banyak diminati pelaku usaha di Indonesia. Dibuktikan dengan menjamurnya usaha coffee shop yang ada di seluruh sudut kota Indonesia. Banyaknya coffee shop mengakibatkan para pelaku atau para pemilik usaha bersaing untuk memenangkan persaingan. Dari sinilah pelaku usaha dituntut untuk bisa memiliki kreativitas yang dapat membedakan rasa minuman atau makanan yang mereka jual dengan jualan coffee shop yang lainnya. Para pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan orang tua identik dengan yang namanya galau, suntuk, resah, maupun gelisah baik karena tugas, pekerjaan, ataupun meeting. Kami membuka usaha yang diperuntukkan untuk segala kalangan, untuk bisa melepas penat dari banyaknya aktivitas yang telah dijalani setiap harinya. Dengan nuansa sejuk, santai, ditemani dengan makanan ringan dan minuman segar, merupakan momen yang pas untuk nongkrong dan juga tempat berbagi cerita bersama teman, kolega, maupun pasangan dan lain-lainnya. Sesuai dengan gaya hidup anak milenial yang suka untuk mencoba hal-hal baru, usaha coffee shop bisa menjadi pertimbangan. Coffee shop yang dilengkapi dengan toko bunga serta bertema piknik yang diangkat untuk kafe ini dengan nuansa yang sejuk sangat cocok untuk tempat berkumpulnya para remaja hingga orang tua. Cocok untuk semua kalangan yang pastinya kami yakin bahwa kafe ini memberikan kesan tersendiri bagi para pendatangnya. Lokali Cafe didirikan untuk semua kalangan yang gemar bereksplorasi serta mencari tempat yang bisa menenangkan pikiran dan juga hati. Serta untuk para kalangan yang membutuhkan tempat kerja yang nyaman, Lokali Cafe menjadi solusi yang tepat untuk mereka yang sedang mencari tempat seperti itu dan juga untuk tempat nongkrong, bersantai, dan juga refreshing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai legalitas. Yang pertama ada nama unit usaha. Usaha yang akan kami dirikan diberi nama Lokali Cafe bertemakan Floris Piknik dikarenakan bergerak dalam bidang usaha kuliner Nusantara yang menggunakan bangunan dari tenda-tenda kayu dengan bunga-bunga yang ada di sekelilingnya. Memiliki dua lokasi yaitu indoor dan outdoor pada halaman cafe. Lokali Cafe juga melayani pelanggan yang ingin membeli bunga. Jadi bunga yang dipamerkan tidak hanya untuk dekorasi tetapi juga dapat dibeli oleh pelanggan. Alamat dari usaha kami berada di Jalan Muhammad Toha nomor 7 Cigalereng, Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat. Yang kedua ada legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang kami laksanakan di masa yang akan datang dapat berjalan dengan lancar di kemudian hari. Yang pertama ada badan hukum. Jenis badan hukum dari usaha kami yaitu perseroan terbatas, karena usaha ini sifatnya merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besarnya proporsi masing-masing pemodal, di mana seluruh aktivitas yang timbul dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab perseroan terbatas ini. Dari segi pemilikan, jenis PT ini adalah perseroan terbatas biasa, di mana para pendiri saham dan mengurusnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, ada tanda daftar perusahaan.
Lokali Cafe ini memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung serta sudah terdaftar sebagai pelaku usaha komoditas makanan. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak. Sebagai badan usaha, kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota Bandung. Yang terakhir ada izin-izin perusahaan. Yang pertama ada surat izin usaha industri. Usaha kami mendapatkan CSIUI dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai usaha untuk memproduksi makanan. Yang kedua ada izin domisili. Usaha kami memiliki izin domisili di mana lokasi perusahaan berada di pemerintahan Kota Bandung. Yang terakhir ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Demi kelancaran usaha kami selaku pengusaha juga melakukan perizinan untuk merehab bangunan yang kami gunakan sebagai perusahaan. Yang terakhir ada bukti diri. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai identitas para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cigalereng berupa KTP beserta tanda identitas lainnya yang diperlukan. Ada keabsahan dokumen lainnya seperti status hukum tanah, status kendaraan bermotor, serta surat-surat atau sertifikat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, ada bentuk organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Lokali Cafe sendiri memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan sehat dan inovatif yang dapat bersaing secara unggul di bidang kuliner. Tujuan kami dapat terlaksana dan tercapai karena adanya wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan yang sering disebut dengan organisasi. Organisasi merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dalam perusahaan kami memiliki suatu organisasi formal di mana segala kegiatan yang dilakukan terkoordinasi dan strukturnya tersusun secara tegas. Struktur organisasi kami menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Yang kedua ada sumber daya manusia. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Lokali Cafe memperkerjakan sekitar 23 tenaga kerja dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada 1 orang pimpinan, yang kedua ada manajer pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan 1 orang supervisor pelayan. Selain itu, ada 2 staf di bidang pemasaran, 1 staf di bidang keuangan, 1 staf di bidang SDM, dan 5 staf di bidang produksi. Sedangkan untuk pramusaji, kita akan mempekerjakan sekitar 2 orang dengan 1 orang kasir dan cukup untuk cleaning service 2. Kali ini saya akan menjelaskan aspek teknis Lokali Cafe. Pada analisis aspek ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah lokasi usaha, penentuan luas produksi dan layout usaha, dan pemilihan jenis teknologi yang akan digunakan. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Lokasi yang akan dipilih berada di Jalan Muhammad Toha, Desa Cigereleng, Kecamatan Regal, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena berada tak jauh dari keramaian kota, sehingga pengunjung yang datang ke area tersebut dapat dengan mudah menemukan kafe ini. Lokasi tersebut berada tak jauh dari ikon Kota Bandung, yang sekaligus menjadi tempat wisata seperti Monumen Bandung Lautan Api, alun-alun Kota Bandung, juga Museum Sri Baduga. Tak jauh dari lokasi juga terdapat gerbang tol Muhammad Toha yang akan memudahkan kami dalam proses distribusi, baik pengiriman bahan baku maupun mesin-mesin yang didatangkan dari luar Kota Bandung. Dalam hal tenaga kerja, kami juga tidak akan kesulitan karena lokasi yang kami pilih dekat dengan pemukiman penduduk. Tidak ada kafe pesaing dengan konsep yang sama berada di dekat sana, sehingga Lokali Cafe ini akan menjadi satu-satunya kafe yang menggunakan konsep floris. Yang kedua, penentuan luas produksi dan layout usaha. Dalam proses produksinya,
Lokali cafe ini akan dibangun pada tanah seluas 130 meter persegi. Sedangkan bangunan atau area indoor akan dibangun pada tanah seluas 80 meter persegi. Indoor Lokali Cafe diperkirakan dapat menampung sebanyak 7 meja serta beberapa ruangan seperti dapur, kamar mandi, ruang penyimpanan, ruang istirahat, dan juga bar cafe. Pada bagian luar ruangan atau outdoor, diharapkan dapat menampung 7 tenda kecil, sehingga Lokali Cafe ini diperkirakan dapat menampung sekitar 40 konsumen. Tak lupa Lokali Cafe akan dihiasi bunga ataupun lukisan sesuai dengan konsep yang direncanakan. Dalam proses pengawasan terdapat 1 pimpinan dengan 4 orang manajer, yaitu manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, dan manajer produksi serta 1 orang supervisor yang akan mengawasi jalannya proses produksi. Dalam bidang administrasi dan tenaga kerja, kami memiliki 1 staf keuangan dan 1 staf SDM. Sementara pekerjaan selama proses produksi dan distribusi akan ditangani oleh 2 staf pemasaran, 1 kasir, 2 orang pelayan, 5 staf produksi, 2 driver, 2 cleaning service, dan 1 tenaga serabutan yang akan bekerja sesuai jadwal masing-masing. Lokali Cafe ini memiliki jam operasional dari pukul 9 pagi sampai 8 malam setiap harinya, dengan asumsi bahwa tingkat pengunjung pada waktu weekend atau Sabtu dan Minggu akan lebih ramai dari biasanya. Dalam menentukan tata letak usaha, dilakukan pertimbangan terlebih dahulu. Adapun pertimbangan dari penempatan layout dilakukan berdasarkan optimalisasi ruangan dan arus proses transaksi pada kedai tersebut. Yang ketiga, penentuan teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan di Lokali Cafe ini terdiri dari mesin, perlengkapan fasilitas, juga peralatan dapur. Selain itu, terdapat juga teknologi lain yang mendukung operasional Lokali Cafe agar dapat memberikan pelayanan maksimal untuk konsumen seperti mesin kasir. Dalam memilih teknologi yang digunakan, kami memilih jenis dan merek tertentu pada alat dan mesin. Pemilihan teknologi ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan seperti kualitas merek, flow penjualan, penggunaan listrik, dan perawatan alat yang digunakan. Ini oleh 2 staf pemasaran, 1 kasir, 2 orang pelayan, 5 staf produksi, 2 driver, 2 cleaning service, dan 1 tenaga serabutan yang akan bekerja sesuai jadwal masing-masing. Lokali Cafe ini memiliki jam operasional dari pukul 9 pagi sampai 8 malam setiap harinya, dengan asumsi bahwa tingkat pengunjung pada waktu weekend atau Sabtu dan Minggu akan lebih ramai dari biasanya. Dalam menentukan tata letak usaha, dilakukan pertimbangan terlebih dahulu. Adapun pertimbangan dari penempatan layout dilakukan berdasarkan optimalisasi ruangan dan arus proses transaksi pada kedai tersebut. Yang ketiga, penentuan teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan di Lokali Cafe ini terdiri dari mesin, perlengkapan fasilitas, juga peralatan dapur. Selain itu, terdapat juga teknologi lain yang mendukung operasional Lokali Cafe agar dapat memberikan pelayanan maksimal untuk konsumen seperti mesin kasir. Dalam memilih teknologi yang digunakan, kami memilih jenis dan merek tertentu pada alat dan mesin. Pemilihan teknologi ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan seperti kualitas merek, flow penjualan, penggunaan listrik, dan perawatan alat yang digunakan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa suatu bisnis pasti membutuhkan aspek pasar dan pemasaran. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari usaha kami ini adalah seluruh masyarakat yang berkunjung ke daerah pegunungan untuk tempat bersantai atau sekedar
menghangatkan tubuh. Selain itu juga ada muda-mudi yang ingin nongkrong-nongkrong bareng temannya atau sekedar ingin menghibur diri. Kemudian ada targeting. Nah, targeting dari usaha kami ini adalah anak-anak muda yang ingin berkumpul atau tertarik dengan alam dan sangat haus dengan konten media sosial. Kemudian positioning. Nah, positioning di sini adalah kami ingin menciptakan kesan tersendiri dari keunikan kafe yang kita miliki hingga menarik wisatawan yang berkunjung dan bersantai hingga memamerkannya di media sosial. Untuk aspek permintaan itu sendiri, yang pertama itu bisnis kami menciptakan suatu usaha dengan inovasi yang terbaru, yaitu bertemakan piknik cafe, di mana dalam jangka waktu lama pasti ini akan membawa pengaruh baik karena inovasi-inovasi yang unik dan menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Nah, untuk penawaran itu sendiri, mengingat besarnya peluang bagi kami untuk mengembangkan unit usaha kami di bidang kuliner ini, maka kami akan melakukan pada masa mendatang yaitu penawaran produk yang lebih bervariasi. Strategi lokasi kami menentukan di daerah Bandung, di mana daerah Bandung sekarang menjadi tempat destinasi wisata yang sangat diminati oleh generasi muda, di mana banyak yang tertarik dengan pegunungan sebagai konten untuk media sosial. Nah, kami melihat peluang tersebut, maka kami menciptakan kafe di daerah pegunungan dengan tema piknik yang sangat mendukung dengan alam tersebut. Nah, bisnis yang akan kami jalani ini bukan sekedar bisnis, oleh karena itu kami juga sangat memperhatikan tentang bagaimana sih desain interior maupun eksterior dari usaha kami, agar tujuannya adalah seluruh masyarakat itu ingin berkunjung dan berkunjung lagi ke kafe kami, dan juga minat dari generasi muda yang sangat tertarik dengan konten media sosial ini akan terus meningkat pada masa mendatang. Nah, untuk yang terakhir ada strategi promosi. Strategi promosi yang akan kita jalankan ini ada 4, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Nah, untuk periklanan sendiri kami akan melakukan pemasangan spanduk di lokasi-lokasi strategis serta penyebaran brosur-brosur di gerai-gerai yang telah bekerja sama dengan usaha kami. Kemudian untuk promosi, kami akan melakukan promosi di media sosial. Kemudian yang berikutnya ada promosi di mana di hari-hari tertentu kita akan memberikan diskon khusus dan harga yang menarik. Kemudian yang selanjutnya ada publisitas. Publisitas itu sendiri kami akan melakukan hal seperti menjadi sponsor dalam suatu acara agar usaha kami dapat dikenal oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi ini tentu saja kita akan menjual produk-produk kami secara langsung dalam sehari-harinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi serta sosial dari didirikannya perusahaan Lokali Cafe. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui yang pertama, meningkatkan pendapatan keluarga. Lokali Cafe memperkerjakan 24 tenaga kerja. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kami meningkatkan pendapatan 24 keluarga yang tentu saja memberikan pengaruh positif kepada keluarga tersebut dan hal-hal ekonomi yang berkaitan dengan keluarga tersebut. Yang kedua, tersedianya jumlah dan ragam produk dalam masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk produk makanan yang diinginkan, terutama makanan sehat. Yang ketiga adalah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. Dalam usaha ini, kami memberikan kesempatan kepada 24 orang pekerja. Yang keempat, kami menyediakan tempat yang nyaman serta instagramable, maka cocok untuk acara yang formal maupun tidak formal.
seperti acara reuni, arisan, ulang tahun, maupun pernikahan. Aspek ekonomi yang kedua antara lain menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui yang pertama, penggunaan lahan yang efektif dan efisien. Lahan seluas 8.000 meter persegi yang kami gunakan untuk menjalankan kegiatan usaha ini membuat lahan tersebut berfungsi secara efektif dan efisien. Yang kedua, peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Bahan baku dari kegiatan usaha kami adalah seluruh bahan pokok. Maka, secara tidak langsung kami telah meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam bahan pokok tersebut. Selanjutnya adalah aspek sosial dari Lokali Cafe, antara lain yang pertama adanya perubahan demografi melalui perubahan komposisi tenaga kerja, baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Dengan adanya unit usaha ini, maka kami dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bandung. Yang kedua, perubahan budaya terjadi melalui perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Masyarakat terbiasa bersikap antipasti terhadap rencana usaha baru. Mereka beranggapan bahwa usaha baru hanya akan menambah kepadatan, kemacetan di kawasan usaha tersebut. Sehingga yang menjadi persepsi masyarakat ialah usaha baru akan menambah polusi udara, polusi tanah, polusi suara, dan lain sebagainya. Namun, lambat laun masyarakat merubah persepsi tersebut sebab sebenarnya dengan adanya usaha baru dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Yang ketiga adalah perubahan kesehatan masyarakat melalui perubahan status gizi masyarakat. Unit usaha kami memproduksi makanan bergizi dan mengandung banyak vitamin. Hal tersebut dapat merubah status gizi masyarakat apabila makanan yang dikonsumsi merupakan makanan sehat seperti produk kami. Saya akan menjelaskan aspek keuangan atau aspek finansial dari perusahaan Lokali Cafe. Kami membutuhkan modal sebesar Rp86.800.000 untuk pemenuhan proyeksi keuangan serta proyeksi biaya per tahun. Besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan Lokali Cafe mencapai Rp365.600.000 dalam 1 tahun.